Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol bareng CNN Indonesia di IG Live ya, di IG Live, Instagram Live. Seperti biasa, CNN Indonesia setiap harinya akan menemani kalian ya. Nah, sebentar, saya pin dulu nih sebelum saya melanjutkan. Pin komen, sudah. Terima kasih Mayfrey. Oke, jadi setiap harinya itu CNN Indonesia seperti yang kita tahu akan menemani kalian yang lagi di rumah aja dengan Instagram Live dengan topik-topik yang setiap harinya tuh ganti-ganti, ya kan? Dan pastinya topiknya tuh seru-seru banget dengan narasumber-narasumber yang keren-keren banget ya. Nah, perkenalkan dulu, saya Sarah Arianti. Saya adalah si anchor dari CNN Indonesia yang akan nemenin kalian 30 menit ke depan dan akan mengupas tuntas tentang suatu topik yang ada di bawah sini, yaitu adalah adaptasi musisi hadapi new normal. Siapa sih musisinya? Nah, kali ini saya nggak akan sendirian, saya akan ditemani dengan salah satu musisi berbakat, muda, cantik, suaranya unik banget ya. Siapa lagi kalau bukan Neida Aleida, seorang musisi dan juga vokalis dari Hi-Fi. Di sini kita bakalan ngebahas tentang nggak jauh-jauh, yaitu tentang musik. Tapi kita juga akan ngomongin tentang kesiapan dia dan juga Hi-Fi untuk menyambut new normal. Karena yang kita tahu lah ya, PSBB di Jakarta itu diperpanjang, walaupun PSBB ini adalah PSBB transisi menuju ke new normal. Langsung aja, katanya sudah bergabung Neidanya. Kita invite. Oke. Dengan Neida. Cari dulu. Nah, ini dia. Neidanya sudah invite Neida. Mana ya? Kita lagi menunggu nih. Oke, sudah connecting dan halo Neida. Halo, Minal Aidin, Minal teman-teman aidin CNN wal Indonesia. faizin. Minal Iya, Aidin, Sarah. minal aidin juga Neida. Apa kabar, Nei? Halo, baik, alhamdulillah. Oke, ini sebelumnya jelaskan ya audionya ya. Kalau dari aku sih jelas, semoga dari Oke, siap. teman-teman semua bisa dengar dengan baik. Oke, semoga koneksinya bersahabat malam ini nggak ada Amin, 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 eh, amin. ini ya hambatan ya. Oke, langsung Interruption, aja nih. oke. Gimana nih? Yes. Kabarnya Hi-Fi nih, pengen tahu deh gimana kabar Hi-Fi sampai sekarang nih. Alhamdulillah kita setim sehat-sehat semuanya. Mhm. Alhamdulillah juga walaupun dengan segala uh, hambatan, tapi kita tetap bisa berkarya dan tetap bisa menjalankan rutinitas walaupun mungkin agak berbeda ya dari Mhm. sebelum adanya musibah ini, tapi Mhm. hopefully kita tetap bisa berjalan dengan baik sih. Oke, nih kita kembali ke belakang dulu ya. Waktu Yes. kalian nih segrup mendengar kabar corona atau COVID-19 itu masuk Mhm. ke Jakarta, reaksinya apa nih? Eh, Deg-degan, kaget, dan hal pertama yang kita pikirin di kepala adalah kita udah punya janji dan udah punya jadwal juga untuk mendatangi teman-teman di luar kota di beberapa acara yang ternyata sayang sekali harus dibatalkan, tapi pada saat itu juga kita menyadari bahwa uh, diberhentikannya semua kegiatan itu baiknya adalah supaya kita kembali menjadi normal secepatnya sih. Jadi memang kecewa, Oke. takut juga bahwa ini akan berjalan dengan lama, tapi kita positif aja, semoga semuanya berakhir dengan cepat sih. Nah, ini untuk langkah-langkah Nida dan juga Hi-Fi sendiri untuk tetap eksis. Kan tadi juga bilang dong masih tetap berkarya gitu kan. Itu gimana tuh caranya? Apalagi saat karantina gitu kan. Walaupun hal yang lagi kita hadapi sekarang bersama-sama itu kayaknya sesuatu Mhm. yang sangat menyedihkan ya dan Mhm. ekstrim, tapi untungnya Mhm. kita ada di generasi yang teknologi tuh udah canggih banget, internet juga sudah Mhm. membuat kita bisa melakukan komunikasi seperti ini, teman-teman masih bisa mendengarkan kita bermusik, kita masih bisa tukar Mhm. informasi, jadi even though it is upsetting, but thank God we are in a apa namanya place that is enabling us to do this kind of stuff.
Berarti melalui aplikasi-aplikasi atau platform online apa aja tuh nih biasanya kalau misalnya Hi-Fi dan juga Nida sendiri di saat PSBB ini? Pastinya kita tetap bisa melakukan weekly meeting dengan Mhm. Zoom meeting. Mhm. Jadi kalau misalnya meeting tuh nggak cuma dengerin suara, tapi kita juga bisa lihat mimik masing-masing. Jadi kalau misalnya Mhm. ada informasi mungkin yang kurang cocok apa segala macam, kita tetap masih bisa kayak menilai dari judgement muka mereka. Terus habis itu Mhm. kita juga tetap bisa kolaborasi secara musik. Di luar hi-fi juga kita masih bisa kontak-kontakan dengan musisi Mhm. lain. YouTube kita juga masih jalan, kita membuat konten kayak gitu sih. Nah, itu Instagram Neida juga ada, belum oh pasti. iya, benar sih Instagram. Nah, Neida sendiri itu ngerasa nggak sih justru malah dengan adanya platform ini merasa kontraproduktif gitu kan? Karena biasanya ada juga musisi yang ngerasa, aduh kalau misalnya nggak ketemu audiensnya secara langsung tuh nggak berasa nih gitu. Tapi itu bener banget sih, mau Hmm. secepat-cepatnya internet yang kita punya, secanggih-canggihnya teknologi yang sudah ada, tapi memang beda Mhm. ya dibanding kita satu tim penuh di panggung, kita berempat bersama session players, bersama-sama tim Mhm. produksi, dibantu juga dengan tenaga-tenaga teman-teman yang menjadi audiens di sana, yang alhamdulillah Haifa memiliki teman-teman mungkin yang 1000 2000, dan dari situ tuh Mhm. kita mendapatkan energi lebih, dan mungkin itu agak lebih sedikit lebih sulit kalau misalnya secara digital, tapi we're trying our best. Dan aku yakin sih karena musisi juga kan tujuan awalnya adalah untuk entertaining people and just to make Mhm. people feel happy. Jadi hopefully even though it's hard, tapi semoga kita masih bisa menyerap energi teman-teman walaupun cuma secara digital doang. Seperti teman-teman yang komen di sini mungkin membuat kita semangat untuk berbicara. Nah, sebelum kita lanjutin lagi ya nih untuk teman-teman yang lagi nonton, ini bisa juga isi question di bawah sini. Nanti kalau misalnya ada waktu, mungkin Neida bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari temen-temennya semuanya. Nah Oke. ini udah ada yang nanya nih, open Q&A. Open kok, tenang aja. Apa namanya, tulis aja pertanyaannya di bawah nanti. Semoga masih ada waktu untuk ditanyain, karena ternyata saya juga masih banyak nih yang akan ditanyain ke Neida Oke, ya. oke. Nah, uh, ini apa nih dampak real dari live streaming music dan juga kolaborasi Neida dengan musisi-musisi lokal seperti yang Neida lakuin? Apa ya? Mungkin dampak dari aku sebagai salah satu personal hi-fi dulu kali ya. Boleh, boleh. Aku sih merasa satu hal yang membuat hi-fi itu spesial adalah keluarganya sendiri. Sedangkan Mhm. dengan kita harus melakukan social distancing pada saat kita membuat konten pun, nggak semua tim bisa ikut serta dalam pembuatan konten tersebut. Misalnya, Mhm. biasanya kalau misalnya kita keluar kota itu ada 15 orang sendiri untuk Mhm. teman-teman tim. Dengan melakukan social distancing mungkin kita harus kurangin maksimal 8 orang di dalam kantor tuh udah maksimal banget. Jadi even Mhm. though kita tetap bisa bermusik dan kita senang untuk ketemu sama teman-teman yang lain, tapi masih ada something missing there. Berarti ya, Mhm. kalau dari hi-fi sih itu. Kalau dari Oke. aku Nih, sendiri, apa tuh? iya kalau misalnya dari aku sendiri sih, mungkin karena banyak waktu luang di rumah ya. Jadi aku Mhm. mendapatkan waktu yang lebih untuk diam, berpikir, mendengarkan isi hati diri sendiri, dan mungkin secara kreatif aku jadi lebih bisa menulis karena kegiatannya tuh tidak terlalu padat. Ya, semua ada positif negatifnya sih, gitu. Apa aja nih selain musik yang kamu lakuin di rumah selama PSBB ini? Selain musik apa ya? Pastinya jadi semakin dekat sama orang-orang di rumah. Mhm. Karena walaupun yang tadinya mungkin ada kesel-kesel gitu di rumah, tapi lama-lama kita akan merasa kayak oh ya udah, keluarga adalah hal yang paling penting yang kita punya di dunia ini, Mhm. dan akhirnya tuh kita jadi lebih embrace what we have right now. Teman-teman yang dekat tuh akhirnya jadi kelihatan yang mana yang setia, yang mana cuma buat hahi doang, kita bisa lihat dari situ ya. Oke. Coco Butter. Sempat lihat di uh Instagram Neida. Apa tuh, nih Coco Butter? Iya, Coco Butter itu adalah salah satu bentuk dari aku berusaha untuk tetap produktif di masa Mhm. PSBB.
Sebenarnya itu adalah project yang super spontan, Sar. Jadi di suatu kegabutan hari, aku punya temen namanya Kiki Greybox dan dia emang jago banget bikin beat. Pada saat itu dia ngirimin aku salah satu sampel beat yang dia udah buat dan aku terinspirasi dari beat itu. Pada saat itu aku juga lagi pengen nulis. Ya udah di hari itu juga aku merekam vokalnya. Terus akhirnya jadilah menjadi single aku yang pertama yang super spontan banget. Jadi teman-teman kalau ada yang mau denger boleh loh. Cocoa Boleh dong. Butter. Boleh nyanyiin dong nih, sedikit aja nih nyanyiin nih. Waduh. Apa ya? Biar penasaran teman-teman denger aja kali ya. Banyak kok di music platform udah banyak. Oh, di Spotify ada berarti ya? Ada di Spotify, ada di Joox. Ada di semuanya sih. Oke, itu kan project pas lagi PSBB. Next-nya ada Yes. apa nih, Nih? Kejutan dari Neida sendiri atau mungkin Hi-Fi? Next project-nya apa nih, Nih? Kita pasti nunggu-nunggu nih. Pastinya Hi-Fi nggak akan berhenti untuk memberikan musik-musiknya buat teman-teman. Kita sangat berharap akan cepat-cepat untuk bisa bernyanyi lagi di panggung dan bertemu sama teman-teman secara langsung. Tapi sebelum itu terjadi, kita lagi berusaha untuk membuat satu konten di mana performance kita berasa lebih dekat dengan teman-teman. Jadi sesuatu yang ekstra lah ya. Dan kalau misalnya aku sendiri, hopefully aku bisa memberikan kejutan buat teman-teman di tengah Apa bulan tuh? ini. Hopefully doain ya, Sar. Aku mau bikin EP. Doain ya, teman-teman. Semoga sukses terus ya, Nei. Itu kejutan dari Neida itu ditunggu Thank banget sih, Nei. you. Oke, Neida ini ada pertanyaan nih. Nih, konsep konser setelah pandemi kira-kira apa nih? Setelah pandemi itu berarti the new normal or everything udah seperti normal lagi? Mungkin setelah pas new normal bisa diceritain atau pas setelah semuanya kembali seperti dulu gitu. Kalau semua kejadian ini sudah berhenti dan kembali seperti sebelum corona, kita tentunya akan melanjutkan tour cerita. Jadi sebelum semua ini terjadi tuh Hi-Fi abis ngeluarin album ketiga judulnya Cerita, dan kita baru saja mengadakan konser yang emang didedikasikan untuk teman-teman High Friends dan pendengar Hi-Fi yang emang full dan secara visual juga dikonsepin membawakan lagu-lagu Hi-Fi, dan kita pengen banget bawa konsep itu ke kota-kota lain sih. Semoga Oke. aja bisa kesampaian soon, very soon. Amin, amin. Nah, Neida, ini tadi kita ngomong-ngomong new normal dan juga kan ini judulnya tentang musisi hadapi new normal gitu kan. Kalau dari Yes. Neida sendiri, menurut Neida itu new normal tuh apa sih? What is new normal? Kalau menurut aku, new normal itu adalah pada saat kita semua tuh sudah sadar bahwa yang kita perlukan adalah untuk menjadi rakyat-rakyat yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih peduli sama lingkungan. Karena kebersihan itu adalah salah satu key ya kayaknya untuk penyakit yang mungkin lagi sedang beredar sekarang. Jadi diharapkan sih semua orang mengerti bahwa the new normal adalah bukan cuma pakai masker doang atau nggak keluar rumah doang, tapi pada saat kita harus beraktivitas di luar rumah pun kita tahu bahwa kita tuh harus tetap menjaga jarak dan kebersihan. Gitu sih. Oke, ini kan berarti new normal, kenormalan yang baru gitu ya. Nah, ini menurut Neida, ada nggak nanti pengaruhnya new normal ini? Kita kan nggak tahu ya sampai kapan COVID-19 ini selesai. Jadi pemerintah itu kan untuk jalannya tetap ekonomi, tapi juga human Benar. needs-nya dapat gitu kan. Ini Ya, adalah ya. langkah tengah pemerintah yang diambil gitu, new normal. Ini nanti kalau Neida ngelihat sendiri, ini pengaruhnya di dunia musik ini sendiri gimana? Di dunia musik gimana ya? Tapi sebenarnya ya, Sar, secara
sirkulasi musik, even though kita nggak bisa mungkin mengadakan konser atau segala macam, dengan teman-teman pada stay di rumah, sirkulasi musik dalam music streaming itu sebenarnya semakin nambah, semakin banyak orang yang Hmm. menikmati musik di hari-harinya dia. Jadi sebenarnya Hmm. kalau misalnya musisi itu bisa tahu strategi yang baik untuk menjalankan new normal ini, it wouldn't be a problem. And kayaknya konser online juga udah semakin canggih ya. Jadi Mhm. I hope our industry bisa cepat-cepat untuk membaik sih. Oke, kalau tadi ngomong-ngomong Neida bilang strategi yang baik. Kalau strategi yang baik menurut Neida tuh apa? Mungkin bisa diceritain dan juga mungkin ini bisa kasih tips juga strategi yang baik untuk teman-teman. Mungkin kan banyak banget yang lagi bermulai main Mm-mm. musik gitu. Apa ya, kalau misalnya ditanya strategi yang benar juga kita semua pasti masih berusaha untuk mencari yang paling baik itu Hmm. seperti apa. Tapi yang pastinya gimana caranya komunikasi kita terhadap pendengar kita itu Mhm. terasa organik dan terasa dekat even though jarak kita mungkin memang jauh gitu loh. Jadi tetap Oke. merasa organik even though it's all digital. Nah, ini kan tadi Neida juga ngomong ya, pengen melanjutkan tour. Yes. Tur-tur, ya betul kan. Nah, Mm-mm. pastikan dengan kita sudah merasakan masa pandemi itu, nantinya kan kita akan semakin menjaga kebersihan kita sendiri. Mm-mm. Itu nanti ridersnya Neida sendiri nambah dong tentang kebersihan. Um, Iya ya, mungkin banget sih bertambah. Tapi sebenarnya secara reguler sih sebelum sebelum adanya COVID-19 ini, Hmm, hi-fi ridersnya sih nggak terlalu ribet ya. Paling hmm, makanan kecil, handuk, hmm, sama tisu basah. Mungkin hand sanitizer kita akan minta lebih ekstra, atau tempat tunggunya itu kita minta lebih di sterilize. Seperti hmm. itu sih kayaknya ya. Lebih ridersnya mungkin kalaupun harus berubah akan berubah karena kita mau memikirkan tentang kebersihan dan kesehatan aja sih. But nothing Oke, else, I guess. oke. Berarti kangen banget juga ya Ney ya konser gitu ya. Banget, banget, kangen Oke. banget. Kalau misalnya boleh nggak Ney ceritain lagi dong, dikit lagi kasih bocoran ke kita, projectnya nanti apa nih? Yang tadi udah eh disebut. Iya. eh jadi sebenarnya musik yang aku dengerin tuh nggak cuma Indonesian pop aja. Jadi selama ini aku Hmm. juga sering dengerin jazz standards, terus musik-musik yang UK electronics. Jadi Mhm. ada banyak influence lain yang sebenarnya tuh aku pengen komunikasikan ke teman-teman yang mungkin memang belum ada wadahnya di hi-fi. And that's why Hmm. aku mencoba untuk membuat project sendiri, dan hopefully tahun ini EP-nya bisa didengar sama teman-teman. Di situ aku lebih ngomongin tentang individual aku, gimana sih, apa sih yang terjadi sama Nida sebelum Nida masuk hi-fi, apa sih yang Nida dengerin di luar lagu-lagu hi-fi, kayak gitu sih. Oke, inspirasi kamu tuh siapa sih Ney? Kalau di dunia musik? Di Indonesia aku tuh cinta banget sama Vina Panduwinata. Aku juga Mhm. suka banget sama Sheila Majid, aku suka banget sama Amy Winehouse, dan aku suka banget sama Ella Fitzgerald. Oke, ini teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi nih? Coba Tanya dong. tanya dong nih, Neidanya lagi di sini nih. Mana lagi ya? Terus, nih, tadi Ya, aku ya. lihat juga sempat di Instagram kamu itu pas lagi PSBB bikin candle gitu ya? Oh iya, jadi itu adalah salah satu eh, kegiatan yang membuat aku tuh bisa merasa lebih tenang gitu. Aku setuju banget sih, orang-orang bilang kalau misalnya di masa karantina ini, kalau misalnya kamu nggak belajar skill baru, itu berarti kalian menyia-nyiakan waktu luang itu. Dan itu benar banget sih. Walaupun mungkin nggak terlalu berguna sekarang, tapi aku memilih untuk belajar membuat lilin aromaterapi karena it's very soothing for me. Kalau kamu gimana, Sar? Kalau aku, kalau Neida kan udah ahli gitu ya di bidang musik. Kalau aku tuh sebenarnya nggak pernah main musik, jadi Oh kemarin sempat iya, belajar main ukulele, ukulele main ukulele. gitu.
Iya. Nah, nih, ini pengen banget deh nih. Siapa tahu nih teman-teman dari Hi-Fi tuh kangen suara Neida. Boleh dong Hmm. nyanyi sedikit. Apa ya, Hi-Fi, salah satu lagu baru di album Cerita, judulnya Musim Mhm, Hujan, itu ditulis sama Mas Topati, yaitu produser Hi-Fi di album ketiga, dan liriknya itu ditulis sama Febri, dan itu adalah salah satu mhm. lagu favorit aku sekarang, judulnya Musim Hujan. Ada yang tahu nggak semuanya? Ini Aku harusnya nyanyiin refnya teman-teman aja Hi-Fi kali tahu. ya. Boleh, 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 boleh. Dan hujan datang kembali, temani diriku yang sepi, deru derasnya mengiringi setiap kata yang berbisik di hati. Dan hujan datang kembali. Loading sih. Nah, halo. Aduh, kepotong Hey, sebel banget. Oke. it's okay. Semoga tadi pas aku nyanyi teman-teman masih bisa dengerin ya. Tadi sih masih Oh, ada denger, yang cuman request. sedikit dong. Apa tuh? Mana coba kita lihat. Ah, nih ada yang nanya, Kak, dengan situasi kayak gini, gimana Kaneda mendapatkan inspirasi untuk bikin lagu? Ini pertanyaan dari Ruli titik Saputra 15. Apa ya? Pastinya banyak tuh buku-buku yang aku beli tapi belum sempat diselesain. Mhm, Akhirnya dengan adanya banyak waktu luang, aku bisa menyelesaikan dan akhirnya mendapat inspirasi dari cerita buku tersebut, nonton mhm, film-film yang bagus-bagus juga. Dan sejujurnya aku tuh bukan orang yang rajin untuk membaca berita nih, Sar. mhm, Tapi dengan memiliki waktu yang lebih, jadi mhm, aku lebih menikmati waktu-waktu aku untuk membaca berita lah, mhm, dan sama hal yang mungkin terjadi belakangan ini di dunia. Hopefully teman-teman mhm. pada aware dan semoga kita semua bisa act upon it dan menolong siapapun yang butuh pertolongan dan bisa speak up sama apa yang kita percayai sih. Ya nggak sih, Sar? Iya, Aku betul nggak tahu banget. salah bisa diomongin apa enggak. Neida, kalau misalnya dari albumnya Cerita dari Hi-Fi yang baru kemarin itu, kamu Yes. itu nulis lagu juga kan ya di situ? Nulis lagu, aku nulis lagu tiga lagu aku ikutan andil menulis. Judulnya Bumi dan Bulan yang pertama, terus habis itu Bahagia. Lalu lagu itu juga dijadikan lagu featuring bersama brand kosmetik di Indonesia. Sama satu lagi lagunya Patung Batu. Tapi jadi Oke. sebenarnya Patung Batu tuh terinspirasi sama dongeng dongeng gitu, Sar, tapi bukan Malin Kundang Hmm, loh ya. Kalau Malin apa tuh Kundang kan dongeng apa? jatuhnya jadi jadi jahat ya, tapi Patung Batunya tuh terinspirasi sama Medusa. Jadi itu Oke. lebih ngomongin tentang pada saat seseorang tuh terpana melihat cowok atau cewek dan saking Mhm. naksirnya mereka malah nggak bisa ngapa-ngapain, mereka malah berubah menjadi batu dan tidak bisa menyapa orang tersebut. Dan lagu itu, lagu Patung Batu tuh encourage everyone to actually have the courage untuk kayak, hey, nama lo siapa, boleh kenalan nggak gitu. Jangan malu-malu ya untuk kenalan ya, Nek Bener, ya. bener, bener, bener. Nah, ini nih ada Bumi Bulan dong, Kak. Bumi Bulan. Bulan. Apa, jadi kita nyanyi lagi nih? Boleh nyanyi lagi, kalau bisa ceritain dulu. Ini kayaknya ada Ah, request juga tuh. Oh, ada yang karena gombalin karena Neida kamu nih. kenal aku personal ya. Bumi dan Bulan itu adalah lagu yang memang terinspirasi sama kisah hidup aku sendiri sih. Jadi di mana kisah cinta itu tidak bisa berakhir dengan indah, even though harapan kita tuh sangat sangat banyak lah ya sama relationship tersebut, tapi akhirnya uh, dua insan ini tidak bisa bersama karena satu dan dua hal. Akhirnya mereka berpisah, tapi lagu ini tuh mengajarkan bahwa ya sepedih-pedihnya sebuah cerita, tapi kita harus mengambil hikmahnya dan kita harus yang paling penting adalah kita harus ingat bahwa kita tuh harus tetap bahagia.
di akhir Harus gitu. tetap bahagia. Itu adalah pesan yang bener banget, apalagi di tengah Yes, pandemi kayak gini kita harus tetap bahagia, kita harus tetap positive thinking. Betul love nggak nih? yourself. Yes, Betul banget. Nah, jadi akhir kata nih, Neida dan Hi-Fi ini yes, siap di new normal? yes, we are ready. Siap. Oke, terakhir pesan-pesan buat teman semua yang nonton di IG Live dan juga nanti karena IG Live ini akan di-save, jadi teman-teman akan bisa terus nonton IG Live saya bersama Neida. Pesannya apa nih? Pesannya teman-teman, di new normal ini kita harus belajar untuk tetap bisa produktif, tetap bisa berkegiatan, tapi dengan catatan kita harus menjaga kebersihan, kesehatan, dan jarak supaya Mhm. dunia kita ini kembali sembuh dan menjadi normal seperti dahulu. Semoga kita Oh, bisa oke. bertemu secepatnya dan semoga kita tetap bisa bahagia. Itu aja sih. Yang penting kita semua sehat dan Oke. bahagia. Oke, terima kasih Neida sudah bergabung bersama kami Thank you, di Sarah. CNN Thank you, Indonesia CNN. live Instagram. Semoga sukses. Nanti Yes. pas saya tunggu nih kejutan dari Neida di tengah Yay. bulan ini ya Neida ya Tengah berarti ya. bulan ini, tengah bulan ini. Oke, ini kita tungguin aja nih apa sih kejutan dari Neida dengan suara emasnya gitu kan ya. Amin. Oke, Thank terima you, kasih Sar. Neida. Stay Thank safe you, ya. CNN. Thank you, Sarah. Bye, Dadah. everyone. Oke, itu tadi live Instagram saya bersama Neida Leida, seorang musisi dan juga vokalis dari Hi-Fi. Nah, tadi seperti pesannya Neida, di tengah pandemi ini kita tetap harus produktif, harus tetap kreatif dan juga belajar hal-hal baru. Nah, jangan lupa juga untuk tetap kesehatan gitu ya. Oke, untuk besok ini saya udah dibombardir oleh teman saya yang di bawah, Mayfri Syari. Nah, ini saya mau ngingetin kalian semua untuk tetap nonton live Instagram dari CNN Indonesia karena besok ini topiknya itu menurut saya seru banget ya karena ini lagi hits banget nih di dunia persosial mediaan karena akan ngebahas tentang TikTok. Ini teman-teman yang suka nonton TikTok, yang suka buat-buat TikTok, honestly seru banget sih TikTok tuh karena saya juga pernah nyobain gitu ya, tapi nggak saya post aja. Nah, besok ini ada anchor CNN Indonesia, Tiffany Raitama yang akan live dengan Angga Anugrah Putra. Beliau adalah Head of Content and User Operation dari TikTok Indonesia. Nah, ini live-nya sama di CNN Indonesia TV juga di sini. Jamnya juga sama, yaitu di jam 18:30 waktu Indonesia Barat. Mungkin besok bisa ditanya gitu ya, untuk TikTok yang seru ngapain nih, efek-efek yang mana gitu kan. Oke deh, sekian dari saya, stay safe di rumah aja. Kalaupun memang keluar ya mungkin karena udah PSBB transisi, jadi teman-teman ada yang harus kerja, tapi tetap pakai masker Anda. Jangan lupa rajin untuk cuci tangan. Sarah Arianti pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.